Halo, saya Rizna Baban akan coba menjelaskan kembali mengenai ciri dan fungsi PR. PR adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik, di mana public relation akan menyampaikan informasi kepada publik dan publik memberikan timbal balik berupa opini publik. Public relation sendiri atau humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah organisasi atau perusahaan dengan masyarakat konsumennya. Berbicara mengenai opini publik, sebenarnya seberapa penting sih opini publik bagi seorang humas? Opini publik sangat penting bagi seorang humas, karena opini publik sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau perusahaan. Oleh karena itu, dalam tingkatan yang paling sederhana misalnya, seorang praktisi humas perlu memiliki kemampuan mengamati serta menganalisis fenomena sosial dengan membaca media, membaca hasil riset, atau berbagai data sekunder lainnya. Karena seorang humas akan mendapatkan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya oleh publik. Operasionalisasi PR sendiri adalah untuk membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologi baik yang timbul di pihak organisasi maupun publik. Harmonis yang dimaksud di sini ialah yang pertama yaitu saling pengertian atau mutual understanding. Yang kedua ialah saling menghargai atau mutual appreciation. Yang ketiga adalah sikap toleransi atau tolerance, dan yang keempat adalah itikat baik atau goodwill. Adapun yang kelima ialah sikap yang menyenangkan atau favorable. Yang keenam adalah saling mempercayai atau mutual confidence, dan yang terakhir ialah citra baik atau good image. Adapun fungsi PR menurut Catlett dan Center, yang pertama ialah memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili dari publik-publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan beserta operasionalisasi organisasi dapat dipelihara keserasiannya dengan ragam kebutuhan dan pandangan publik tersebut. Menjamin arus opini di sini juga adalah di mana humas dapat menampung pendapat dari publik baik eksternal maupun internal, karena komunikasi yang dilakukan PR adalah komunikasi organisasional. Bisa dikatakan juga PR sebagai mediator atau penjembatan antara atasan dan bawahan. Yang kedua dari fungsi humas yaitu menasihati manajemen mengenai jalan dan cara menyusun kebijaksanaan dan operasionalisasi organisasi untuk dapat diterima secara maksimal oleh publik. Yang ketiga adalah untuk merencanakan dan melaksanakan program yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyenangkan terhadap kebijaksanaan dan operasionalisasi. Dan menurut Bertrand R. Canfield, ada 3 fungsi dari PR sendiri, yakni mengabdi kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik, dan menitik beratkan pada moral dan etika. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 fungsi humas secara utama, yaitu yang pertama menyampaikan kebijaksanaan pada publik, dan yang terakhir adalah menyampaikan opini publik kepada manajemen itu sendiri. Adapun peranan public relations, ini juga terbagi menjadi 2, diantaranya adalah yang pertama bagi individu atau pribadi. Public relations atau humas berguna untuk membangun citra dari individu atau pribadi orang tersebut, sehingga ia bisa mengenal siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana kedudukannya. Dengan begitu, ia akan bisa menjalin relasi dengan individu lain atau kelompok individu, serta menciptakan dan menumbuhkan sikap saling percaya. Yang kedua ialah bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Public relations atau humas berguna untuk membangun citra organisasi atau perusahaan tersebut yang tercermin pada diri pribadi setiap anggota atau pegawainya, sehingga diharapkan setiap anggota atau pegawai organisasi dan perusahaan tersebut dapat menjaga citranya masing-masing untuk dapat saling bekerja sama, saling percaya, saling menghargai, sehingga kegiatan organisasi atau perusahaan dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.